Nah, ketika bicara strategic situation analysis, ini kita bicara sini nih, eksternal sama industri biasanya. Eksternal sama industri, sama internal juga. Jadi eksternal itu apa? Kalau eksternal nanti di halaman berikutnya ada ya political, economic, social gitu ya, seperti itu. Kalau industri itu, industrinya kita apa nih? Industri telekomunikasi, kita pelajari. Terus internal juga, nih kita gimana nih? Waduh, mau ngomong go digital, tapi orangnya yang biasa manjat tiang telepon gitu kan? Gimana lagi nih gitu kan? Kan repot tuh. Terus tapi kan nggak bisa, teman-teman terus udahlah orang ini nggak dipakai, nggak bisa. Bagaimana mentransformasinya? Kalau bisa ditransformasi, bagaimana memasukkan orang-orang barunya, kan begitu kan? Seperti itu. Nah itu analisa internal. Kemudian dari analisa ini maka kita memformulasi strategi kita apa? Tetapkan visi sama misi kita. Kalau visi itu biasanya cuman bahasa besarnya, saya pengen menjadi yang terbesar di tahun sekian gitu misalnya ya. Di mana? Di Indonesia kah? Di Asia Tenggara kah? Gitu ya. Seperti itu. Kalau misi udah bicara indikatornya apa? Nah, untuk mencapai misi itu kita punya inisiatif apa? Oh, kalau mau bicara ini, maka inisiatifnya adalah kita akan memperkuat source of funding kita, kan gitu kan? Biasanya kan mau beli itu kan, butuh kan? Gimana caranya, gitu kan? Nanti diterjemahkan lagi tuh. Kita akan memperkuat, misalnya kerjasama dengan sumber-sumber informasi untuk akuisisi, kan begitu kan? Kita akan sering manggil tuh nanti investment banking kita panggilin, ya kan, ngobrol sama mereka. Kemudian sampai ke functional nanti. Functionalnya adalah apa? Teman-teman yang mengurusin ini harus dia memiliki sebuah kualifikasi yang global standard misalnya. Tadi kayak sertifikasi apa gitu kan. Makanya kita harus menyamakan. Gitu loh. Kalau di sana ngomongnya adalah sertifikasi apa gitu kan. Kalau di accounting kan jelas ya CPA gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di kita apa? Ya, samakan. Teman-teman corporate strategi kan ada tuh. Kalau apa namanya merger akuisisi ada beberapa lembaganya bisa diambil. Gitu loh. Nah, ini teman-teman harus membantu teman-teman functional. Karena kalau misalnya mengharapkan mereka saja yang apa ya? Yang merencanakan, nggak bunyi mereka, nggak tahu, gitu ya. Jadi teman-teman harus membantu, menyusun perencanaan bagaimana membangun capability teman-teman. Diskusikan dengan teman functional. Saya butuhnya begini loh, gitu loh. Butuh dukungan dana, bicaranya dengan teman finance, seperti itu. Kemudian nanti corporate strateginya bunyinya adalah business portfolio. Oh, kita mau main di Times tadi mas, ya. Di luar itu jangan, gitu kan, time saja. Kemudian parenting tuh begini, hubungan antara parents dengan subsidiary-nya bagaimana diaturnya? Kan subsidiary banyak tuh. Oh berarti saya megangnya cuma 4 subsidiary aja, yang lainnya ngikut. Oh ini ada nih yang secara kepemilikan langsung ke induk perusahaan, tetapi secara parenting dia nggak laporkan ke perusahaan, tapi dia lapornya ke sana kamu, gitu loh, diatur jadinya, gitu loh. Itu parenting namanya. Parenting itu mengatur bagaimana pola komunikasi antara holding dengan subsidiary-nya, parent dengan subsidiary-nya, Pak. Gitu ya. Mengatur. Seperti itu. Termasuk parent tuh maunya apa? Apakah dia masuknya ke kontrol? Ke kontrol itu artinya dia ikut, Pak, di operation itu. Day to day. Atau dia strategic control aja, dia cuma indikator-indikator besarnya diambil. Atau dia cuma guidance saja, strategic guidance saja. Strategic guidance misalnya, ya sudah kamu pokoknya begini, target kamu begini, finansialnya. Kamu kerjanya sendiri. Nah kan kalau kita nggak define, bisa repot tuh komunikasi dengan anak perusahaannya. Gitu kan. Kalau terlalu detail, nanti bisa jadi benar nggak yang kita omongin gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa kan berarti kan kita ikut tanggung jawab kan berarti kan. Kalau salah gitu misalnya. Ya, ini diatur. Gitu loh. Kemudian ini strategik implementasinya. Nah, implementasi udah masuk bagaimana kita mengeksekusi ini tadi. Gitu ya. Kita eksekusi. Kemudian nanti apa dampak terhadap finansialnya? Baik dari sisi revenue maupun dari sisi expense. Baik juga dari sisi value company. Nanti kita belajar ya.
company itu kan punya value ya, tadi ya Gojek ya misalnya ya, gitu loh. Perusahaan ini berapa, perusahaan ini berapa, gitu kan. Kan harus ada ininya, harus ada roadmap-nya. Kita mau jadikan berapa, kan gitu kan. Oke, ada yang mau tanya nggak ini? Pak, tadi parenting bisa juga terlibat di operational subsidiary-nya Pak ya? Bisa. Itu kan ada korporasi masing-masing itu Pak, Ya. itu caranya gimana Pak? Gini, kita memang secara institusi memang kan dua institusi yang berbeda, tetapi kan secara ownership punya kan, gitu loh. Tetap melalui jalur korporasi, tetap di... Seringkali begini, seringkali dua jalur. Satu jalurnya secara formal, sebenarnya kalau formal itu kan adanya hanya di forum rapat umum pemegang saham, gitu ya. Pasti cuma di situ doang tuh. Kemungkinan si shareholder itu memberi masukan di situ doang, ya kan, di rapat umum pemegang saham. Karena rapat umum pemegang saham kan ada beberapa agenda. Satu agendanya menerima laporan, gitu kan. Kedua memberikan tugas berikutnya, gitu kan. Seperti itu. Ketiga biasanya memberikan kewenangan-kewenangan khusus, biasanya begitu. Nah, kalau formalnya hanya ada di situ forumnya, tetapi secara fungsional, gitu kan, secara umum best practice-nya tidak begitu. Biasanya nanti Bapak kan punya dewan komisaris ya, kan dewan komisaris itu kan prinsipnya adalah mewakili shareholder, ya kan, untuk day to day-nya, gitu loh. Nah biasanya di kita tuh ada namanya rapat gabungan antara direksi dengan komisaris, di situ. Nah disitulah kita berkomunikasi, seperti itu. Jadi nggak ketemunya nanti tahunan doang, gitu loh. Kita ketemunya bulanan juga, bulanan tuh punya kita rapat gabungan biasanya. Rapat gabungan itu artinya dengan direksi plus manajemen ini ya, high levelnya sama komisaris, gitu loh. Seringkali komisarisnya sendiri kan mungkin ada yang memegang satu lembar saham, gitu kan, seperti itu biasanya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi secara formal oke, rules, tetapi secara best practice-nya itu di forum-forum rutin manajemen.